Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Trian. Setelah sekian lama tidak buat tutorial, di tutorial kali ini saya akan review salah satu produk dari Biznet Q, di mana Biznet Q ini adalah salah satu produk dari PT Biznet ya, yaitu provider yang mungkin teman-teman tahu. Dia sudah memiliki cabang di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Dan mereka saat ini memiliki produk yaitu Biznet Q yang bergerak dalam penjualan server, hosting dan domain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di halaman awalnya. Teman-teman bisa kunjungi websitenya di biznetq.com. Di sini ada beberapa produk yang bisa teman-teman cek ya, dari compute, code, storage, web domain dan lain-lain. Di sini kalau buat teman-teman yang memiliki web ataupun aplikasi yang ingin dihostingkan, teman-teman bisa coba paket dari Biznet Q ini, dimana nanti kita akan coba konfigurasi ya salah satu produk yang ada di Biznet Q ini. Kalau kita lihat kayak di sini beberapa fitur yang ada ya, jadi kayak komput ini ada Neo Virtual, terus ada Neo Light, Neo Metal dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat ada di bagian Neo Light ini ternyata ada gratis cPanel ya. Jadi teman-teman tanpa harus membeli lisensi cPanel, dengan membeli lisensi dari Biznet Q ini, membeli salah satu produk dari Biznet Q ini, teman-teman sudah dapat akses cPanel, lisensi cPanel secara gratis di sini. Jadi teman-teman yang memang ingin setup server dengan harga yang saya rasa sih cukup murah ya, dengan fasilitas gratis cPanel yang dimiliki ini ya. Seperti ini kita lihat. Untuk compare harga, ini cukup standar sih ya. Ya cukup murah. Nanti teman-teman juga bisa akses, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan juga spek yang teman-teman inginkan. Di sini juga ada dikasih keterangan cara untuk mengklaim lisensinya setelah layanan yang teman-teman pilih tadi aktif, seperti itu teman-teman. Untuk mendaftarnya teman-teman cukup gampang ya. Nanti di sini ada bagian login. Teman-teman butuh data untuk menginputkan data login yang teman-teman miliki. Ini kebetulan saya sudah login. Setelah login kita akan coba ya, saya akses. Nih saya close dulu lah, logout terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa lihat form registernya nggak terlalu susah. Teman-teman cukup isi aja nama, email, password dan konfirmasi password. Standar sekali ya untuk pendaftarannya. Nanti setelah selesai tinggal dikonfirmasi di email untuk validasi dan verifikasinya. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke form login. Kemudian teman-teman tinggal login aja dengan email lah dan password yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini setelah login teman-teman bisa melakukan proses check out terhadap produk yang teman-teman miliki. Nah, di sini kita akan coba check out salah satu produk yang dimiliki oleh Biznet Q ini. Saya akan coba beli yang bagian Neolight ya. Di sini teman-teman bisa pilih mau yang mana dengan harga yang teman-teman inginkan. Jadi di sini saya akan coba beli yang Neolight. Caranya ya hampir sama di sini. Nah, ini tinggal speknya aja yang membedakan. Nah, saya akan coba pesan di Neolight ini. Caranya yaitu dengan kita mengklik tombol create new ini. Kemudian di sini kita isi aja namanya Neolight Service Name sesuai dengan nama project yang teman-teman miliki. Contoh aja kita buat web berita. Kemudian di sini regionnya kita pilih West Java. Untuk produknya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya coba pakai yang nomor 3 ya, SS2. Kemudian untuk pembayarannya bisa bulanan ataupun tahunan. Kita coba pakai yang bulanan dengan harga 100.000 per bulan. Kemudian untuk sistem operasinya teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan sistem operasi yang sudah teman-teman kuasai ya. Di sini saya coba pakai CentOS 7 aja. Lalu di sini ada bagian SSH key. Kalau di sini belum ada, teman-teman bisa klik aja. Create SSH key terlebih dahulu, kasih nama misalkan web berita. Kemudian kita klik create. Maka nanti dia akan terdownload. Ini fungsinya sebagai key yang nanti akan kita gunakan agar website ataupun VPS ini bisa kita akses melalui putih klien ya. Kalau dia nggak kita setting, kita bisa juga akses melalui konsolnya.
Nah, kemudian di sini kita masukkan saja username konsulnya, misalkan web berita ya. Passwordnya kita masukkan saja sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, ketika udah selesai, kita tinggal tekan tombol next. Nah, di sini akan diarahkan ke tombol pembayaran. Teman-teman bisa isikan tombol pembayaran dengan cara mengklik order. Nanti akan dilakukan proses pembayaran sehingga produk yang teman-teman order ini akan aktif setelah dilakukan pembayaran, seperti itu teman-teman. Setelah proses order selesai, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke sini ya, dimana status masih pending, membutuhkan waktu beberapa menit saja sampai nanti statusnya aktif. Ketika statusnya aktif, maka IP address dari VPS yang teman-teman order ini akan aktif. Setelah aktif, teman-teman bisa akses melalui konsol yang ada dari Bisnet.io ini, atau teman-teman bisa setting terlebih dahulu di bagian putih kliennya ya. Jadi SSH yang tadi sudah teman-teman download itu harus disetting terlebih dahulu. Oke, untuk cara setting SSH-nya, teman-teman setelah download tadi file dari SSH-nya seperti ini yang ada di foldernya ya. Ini saya sudah download, ada contoh salah satu. Kemudian teman-teman akses yang namanya putihgen, putihgen ini ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik aja file, kemudian load private key-nya yang tadi ya, kita pilih yang all file ya, yang namanya web berita tadi. Kemudian kita klik open, kemudian klik OK, lalu klik yang save private. Di sini klik yes, kita kasih namanya apa, misalkan web gitu ya. Nah, kalau sudah, sini ada muncul ya, ada 3, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kalau sudah selesai di bagian pembuatan file PPK ini ya, teman-teman tinggal akses lagi di bagian putih seperti ini ya. Kemudian ini saya contoh load itu untuk saya ngambil IP-nya ya. IP-nya bisa teman-teman akses melalui sini. Setelah selesai, nah di bagian SSH ini teman-teman klik yang bagian authentication ya, yang bagian credential ini teman-teman pilih browse, kemudian cari file yang sudah teman-teman buat tadi, yang tadi web kan. Dan punya saya SSH-nya udah saya ganti juga, saya pakai yang SSH. Kemudian kita tinggal klik open. Nah, maka di bagian sini putihnya sudah siap login. Teman-teman tinggal login dengan user yang sudah dibuat ketika create VPS tadi teman-teman, yaitu web berita. Kemudian kita tinggal enter. Tunggu. Nah, seperti ini. Di sini kelihatan kita sudah login ya di sini. Tanpa menggunakan password. Karena kita udah langsung setting private key-nya tadi. Nah, setelah proses ini selesai, teman-teman bisa melakukan proses setup VPS-nya. Nah, untuk langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mengupdate terlebih dahulu dari CentOS ataupun Ubuntu, teman-teman. Kalau untuk CentOS, teman-teman cukup dengan tekan yum update. Sebelumnya kita harus masuk ke dalam user root-nya ya dengan cara sudo su. Kemudian kita baru masuk ke yum update. Nah, ini juga sudah saya update tadi karena cukup lama update-nya dan membutuhkan waktu sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai, no packet for update, tandanya sudah terupdate. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana kecepatan dari server teman-teman bisa melakukan instalasi speed test ya di dalam server ini. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman cukup akses saja website speed test ya di sini. Di sini ada bagian developer, kemudian di bawah ini ada tutorialnya teman-teman. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Contoh teman-teman menggunakan Fedora CentOS. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja perintah yang sudah diberikan ini. Tinggal kopikan, kemudian paste di putih ini sampai nanti kita install dengan cara sudo yum install speed test. Nah, setelah terinstall dengan sempurna, caranya cuma gitu aja. Kita tinggal
tes speed aja teman-teman. Caranya cuman tekan, kita cukup ketikkan saja speed test ya di mode rootnya. Kemudian maka di sini dia akan melakukan speed test untuk kecepatan di servernya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada download dan ada upload. Oke. Nah, sini akan terlihat ya file dari hasil speed test tadi. Teman-teman tinggal klik kanan aja, dah copy. Kita contoh di sini, paste. Kita lihat speed test hasilnya sebesar 635 dan uploadnya 618. Ini cukup cepat ya untuk kelas server ya. Cuman untuk kestabilannya sih memang naik turun karena tergantung ya. Mungkin di sana juga. Tadi saya tes sih bisa tembus ke 900 teman-teman. Nah, setelah proses speed test ini selesai, sekarang kita akan konfigurasi VPS ini menggunakan panel teman-teman. Panelnya. Sekarang kita akan install panelnya, yaitu panel gratisan aja yang sering saya gunakan, yaitu AA panel. Namanya AA panel. Sini teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini tinggal klik free install ya. Sini ada caranya, ada banyak teman-teman. Teman-teman kalau ingin menginstalnya cukup klik copy ini aja ya. Copy, sudah tercopy. Sesuaikan dengan sistem operasi tadi. Kebetulan kita pakai CentOS, kita tinggal paste aja di sini teman-teman. Paste, kemudian tinggal tekan enter. Dia akan melakukan proses penginstalan. Caranya nggak susah kok. Cuman di copy tadi perintahnya, kita tinggal klik yes. Yes. Itu unit enable SSL. Ini tinggal sesuaikan aja mau diaktifkan atau enggak. Tinggal yes juga bisa. Mode. Sebenarnya selain AA panel, teman-teman bisa pakai bawaannya CentOS ya, yaitu CWP. Tapi dari review sebelumnya saya udah pernah review juga ya. Ternyata AA panel ini lebih simple dan lebih lengkap untuk fiturnya teman-teman. Makanya saya lebih menyarankan menggunakan AA panel. Nah, ini adalah proses penginstalasiannya. Setelah selesai nanti dia akan keluar user dan password untuk loginnya. Teman-teman tinggal copy dan disimpan. Proses installnya cukup lumayan memakan waktu teman-teman.
Oke, ini proses sudah keluar username-nya. Di bawah ini teman-teman bisa lihat ya, bagian ini. Nanti ayah lagi kerja. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di bawah ini sudah keluar username dan passwordnya. Teman-teman cukup copy aja ya, kemudian klik kanan, saya paste di notepad, kita paste. Kemudian kita tinggal akses saja IP dari VPS tadi ya. Ini kita tinggal reload. Oh bentar, kita lihat portnya ya, ada portnya 7800 teman-teman, berarti kita harus akses melalui port 7800 seperti ini. Ini kita copy internet, kita paste di sini. Ini nama privat, kita proses saja unsave. Nah di sini teman-teman tinggal akses saja sesuai dengan hasil dari proses instalasi tadi. Ini teman-teman copy aja semua ya, biar lebih enak. Copy kemudian paste di notepad ya, sebagai informasi yang teman-teman gunakan nantinya. Nah kalau udah selesai, kita tinggal login aja menggunakan user yang sudah tercreate oleh panelnya. Kita masukkan account, kemudian passwordnya, kita tinggal login. Nah maka proses instalasi panelnya selesai. Nah setelah selesai, kita tinggal konfigurasi web servernya, yaitu kita pilih aja nih, bisa menggunakan LNMP atau LAM. Nah di sini kita bisa lihat yang recommend, kita pakai aja yang recommend, sementara yang ini kita unchecklist saja teman-teman. Kemudian kita tinggal klik yang bagian ini, one click. Oke teman-teman, untuk proses setup tadi servernya ya, nging server ataupun apa aja-nya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya skip untuk prosesnya. Jadi ketika proses tersebut sudah selesai dengan task ada 5 tadi ya, penginstalan PHP MyAdmin, server, MySQL dan yang lainnya, teman-teman lanjut ke pembuatan website ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat juga ya, di sebelah kiri ini ada banyak menunya yang bisa teman-teman gunakan untuk mengkonfigurasi dari panel yang ada ini, yaitu panel ini ya. Nah sekarang kita akan contohkan bagaimana cara membuat websitenya ya. Jadi biar website kita sudah live atau running, itu bagaimana caranya. Pertama-tama yang pasti teman-teman harus pointing terlebih dahulu ya domainnya. Nah untuk cara pointing domainnya, teman-teman bisa cek aja di masing-masing tempat domain yang teman-teman beli ya. Tinggal arahkan aja domainnya ke IP server ini, 103.175.219.116 sesuai dengan IP server yang teman-teman miliki. Kalau pointing sudah selesai, silakan menunggu atau di flush DNS-nya biar cepat untuk bisa diakses. Kita tinggal tambahkan saja websitenya dengan cara masuk ke menu website ini teman-teman. Nah di sini teman-teman tinggal klik saja add site ya. Nah ini cukup gampang, nggak terlalu susah. Nah sini masukkan saja nama domain yang tadi sudah teman-teman pointing. Nah untuk di sini tadi kasusnya saya akan coba pakai alamat IP dari server ini aja, dimana server ini adalah sebagai server juga dan juga sebagai website yang akan kita tampilkan.
Sini tinggal kita masukkan, nanti di sini ada description-nya ya. Di sini kasih keterangan aja, misalkan kayak berita, nanti dia menjadi page dia. Nah, ini page-nya yaitu halaman directory website yang teman-teman tambahkan ini. Misalkan teman-teman ada banyak, nanti akan muncul sesuai dengan nama domain. Itu lebih baik ya. Jadi ketika teman-teman akses file manager, setiap nama domain akan memiliki direktori masing-masing. Ini saya contoh menggunakan nama IP-nya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa akses file manager yang menggunakan FTP atau mau langsung via AA panel juga bisa. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan FTP, teman-teman tinggal buat terlebih dahulu user FTP-nya di sini. Kemudian bagian database kalau mau langsung dibuat juga bisa. MySQL, nama username sama passwordnya nanti tinggal disesuaikan dengan website teman-teman. Kemudian PHP versionnya 7074, kategorinya juga dibikin default. Kalau mau diaktifkan SSL-nya, teman-teman tinggal di checklist saja. Di sini saya nggak usah pakai SSL. Kita coba, kemudian kita klik submit. Nah, maka konfigurasi dari web server ini sudah selesai teman-teman. Teman-teman tinggal copy aja FTP user dan lain-lainnya ya. Di copy seperti ini. Kemudian kemudian di sini di paste aja ya, disimpan untuk aksesnya. Kalau sudah tinggal klik close saja. Nah, dari proses ini website teman-teman sebenarnya udah jadi. Teman-teman tinggal pindahkan aja file website yang teman-teman miliki. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk melihatnya kita tinggal akses saja IP-nya ya tadi. Nah, di sini akan terlihat congratulations, the site is created successful. Sini tandanya sudah berubah ya. Kalau mau lihat memastikan lagi, kita bisa edit aja HTML-nya di file manager ini tadi teman-teman. Kemudian kita tinggal pilih, nanti dia di sini. Jadi di sini akan muncul semua domain-domain yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman memiliki website yang lumayan banyak ya, teman-teman tinggal add aja di website ini, di menu website ini. Maka nanti VPS ini bisa mengcover beberapa website ya, beberapa domain. Tentunya sesuai dengan kapasitas yang teman-teman pilih seperti itu. Ini sambil contoh, kemudian di bagian HTML ini kita edit ya. Kita bisa edit. Nah, ini bagus untuk editing ininya. Untuk live editnya dia menggunakan editor yang cukup enak ya kalau untuk panel ini. Selamat. Kita ambil contoh saja untuk kita rubah. Nah, kita simpan juga, tinggal Ctrl S, lalu di sini kita refresh. Teman-teman bisa lihat maka website kita sudah ready ya, sudah bisa diakses oleh user-user yang teman-teman miliki seperti itu teman-teman. Sementara untuk bisnis Geo ini saya rasa sih udah cukup simpel ya. Jadi teman-teman juga tinggal sesuaikan kebutuhannya mau yang mana, tinggal pilih ya. Di sini ada banyak. Kalau mau WordPress sendiri ya di sini ada juga sebenarnya tanpa server VPS ya. Teman-teman tinggal pilih hosting atau yang WordPress yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau memang mau server, teman-teman pilih yang di bagian komput ini. Jadi sesuaikan juga kebutuhannya. Karena kalau kita menggunakan bagian ini untuk user yang lumayan banyak, tetap kurang sih saya rasa. Karena berdasarkan kasus, kalau usernya udah puluhan ribu atau ratusan ribu, tetap kita membutuhkan VPS teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorial setup VPS-nya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.